Bunda, sekarang aku ke sekolah pakai apa? Masa jalan kaki? Aku yang tengah menuliskan nota belanjaan pengunjung seketika menoleh pada Sanum yang berdiri di sampingku dengan seragam lengkapnya. Benar yang dikatakan putriku itu. Kini aku sudah tidak punya kendaraan, otomatis Sanum tidak ada yang antar. Dari kemarin aku mengandalkan Sony, tapi entah kenapa sekarang dia sudah pergi sejak subuh. Memangnya ada kuliah yang dimulainya pagi-pagi buta? Bunda, panggil Sanum lagi seraya merengek. Bentar ya sayang, Bunda bereskan ini dulu. Nanti telepon kakek buat antar Sanum ke sekolah, ujarku menenangkan putriku itu. Sanum mengangguk meskipun wajahnya merengut. Aku pun segera menuliskan belanjaan yang sudah menumpuk di mejaku. Di belakang sudah ada beberapa ibu-ibu lainnya yang antri mau membayar belanjaannya. Masya Allah, pagi-pagi aku sudah dibuat sibuk dengan pekerjaan dan permasalahan. Sanum, ayo berangkat sekolah. Seperti ada angin segar yang menyejukkan hatiku ketika melihat Sony datang memanggil putriku. Sanum langsung pergi menghampiri Om yang kini merangkap jadi ayahnya itu. Setelah mencium takzim punggung tanganku, aku bisa kembali fokus pada orang-orang yang sudah berdatangan, mengambil dan mengumpulkan belanjaan setelah memastikan Sanum akan sampai di sekolah dengan selamat. Sony, sungguh pria yang membingungkan. Dia pergi subuh, pagi kembali lagi ke sini untuk mengantar Sanum ke sekolah. Dan entah akan kemana dia setelah pulang dari sekolah Sanum. Di sini atau kembali ke kampusnya. Biarkan sajalah dia mau kemanapun, asal tidak membuat masalah. Ya, terserah dia. Mbak, saya mau mie instan 1 kardus ya, ujar seorang ibu. Aku harus sabar jika menghadapi pembeli yang ini. Selain maunya cepat, dia itu tidak mau mengambil sendiri barang yang akan dia beli. Selalu ingin dilayani dan diutamakan. Padahal yang lainnya pun aku bebaskan untuk mengambil barang yang bisa diambil sendiri. Mbak, beli mie instan ayam bawang 1 kardus, ujarnya lagi. Sebentar Bu, saya layani yang ini dulu ya. Kalau ibu mau cepat, silakan ambil di belakang. Gak maulah, namanya pembeli ya harus dilayani. Masa ambil sendiri, ujarnya dengan bibir yang mengerucut. Aku memaksakan tersenyum. Jikapun bisa, tidak akan membiarkan pelanggan mengambil dan mengumpulkan sendiri barang belanjaannya. Tapi ya mau gimana lagi, tanganku cuma 2, sedangkan yang datang alhamdulillah banyak. Setelah selesai dengan pembeli yang awal, aku pun melayani ibu-ibu nyentrik yang tidak asik itu. Sengaja didahulukan demi menjaga kewarasanku sebagai pemilik tempat usaha. Tidak ingin naik darah dan tua sebelum waktunya. Waktu terus berjalan hingga jam pulang sekolah Sanum sudah tiba. Lagi-lagi aku dibuat bingung harus mengandalkan siapa untuk menjemput putriku itu. Sepertinya aku memang harus punya pegawai atau membayar orang buat antar jemput putriku. Saat tengah berhadapan dengan kebingungan, ponsel di laci meja berdering. Aku mengambil lalu mengangkat panggilan telepon yang ternyata dari mama. Tumben sekali mertuaku itu menelepon di waktu-waktu seperti ini. Assalamualaikum, Mah. Waalaikumsalam, Ranum. Nak, Mama boleh tidak datang ke rumahmu? Boleh dong, Mah. Tapi Ranum boleh minta tolong Mama gak sebelum kesini, ujarku dengan tidak enak hati. Minta tolong apa, Num? Jemput Cahaya di sekolahnya ya. Ranum sedang sibuk sekali sekarang. Mama mengiyakan permintaanku. Aku bisa bernapas lega karena putriku tidak akan lama menunggu di sekolah. Aku kembali melanjutkan pekerjaan, mengumpulkan beberapa belanjaan pelanggan yang orangnya sedang pergi ke pasar terlebih dahulu. Yah, mie-nya habis, harus ambil ke belakang lagi, ujarku saat menyadari kardus yang diturunkan Sony sudah habis. Hanya tinggal kardus berisikan minyak goreng saja, sedangkan mie instannya telah laku terjual.
ternyata hari ini lebih rame dari hari kemarin. Mumpung lagi tidak ada pembeli, aku pun ke belakang untuk mengambil mie instan yang tersusun rapi di ruangan yang bersebelahan dengan dapur. Diam sebentar mengatur posisi agar jika kardusnya jatuh tidak mengenai tubuhku. Bismillah, ujarku seraya berjinjit mencoba menurunkan barang yang aku inginkan. Posisi kardus sudah hampir jatuh dan aku pun mulai mengatur tubuh agar terbebas dari hantaman kardus berisikan makanan instan itu. Namun, sekuat apapun usahaku untuk tidak membuat benda itu jatuh, nyatanya tubuh kecilku tidak bisa mengimbangi tinggi tumpukan kardus-kardus di atas sana. Cepat aku menggeser tubuh ke belakang agar tidak lagi terkena hantaman kardus mie instan itu. Akan tetapi, dua tangan kekar seorang pria berhasil menahan barang itu agar tidak berbenturan dengan lantai. Aku menoleh ke samping, di mana pria itu berdiri. Dia tersenyum begitu lebar ketika mata kami saling berpandangan. "Mas, lain kali lebih hati-hati lagi ya. Mau dibawa ke depan? Biar aku bawakan sekalian. Butuh berapa dus? 2, 3, atau 5?" Aku menggelengkan kepala lalu mengambil kardus dari tangan Mas Sandi dan membawanya ke depan. Laki-laki itu pun mengikutiku dari belakang, dan kini dia duduk di kursi plastik yang ada di depan mejaku. "Kamu kerja sendirian, Num? Di mana anak begajulan itu?" Aku melirik Mas Sandi sebentar, lalu kembali fokus pada buku nota tanpa ingin menjawab pertanyaan Mas Sandi. Anak begajulan? Dia menyebut adiknya sendiri. Sungguh tidak enak didengar dan tidak pantas terucap dari bibir seorang kakak. "Num, untuk apa datang ke sini, Mas?" tanyaku tanpa ingin tahu kata yang belum selesai dia ucapkan. Aku hanya ingin main saja, Num." "Main? Bukannya ini masih jam kantor?" Mas Sandi melihatku, kemudian pandangannya lurus ke depan. "Ngapain kerja keras, tapi tidak ada yang habisin uangku? Kalau dulu kerja keras pun ada tujuannya, untuk anak istri yang selalu menunggu di rumah. Sekarang hanya untuk diri sendiri yang tidak memiliki teman hidup ini," ujar Mas Sandi terdengar ngawur. "Bukankah dia punya Sanum yang pasti akan membutuhkan biaya sekolah? Lupa, dia punya keturunan yang harus tetap dinafkahi. Yang ada dalam ingatannya hanya seorang wanita, teman hidupnya, bukan anak, sebagai prioritas utama." "Nuhum, kataku tanpa ingin melihat dia. "Kembali saja padaku dan tinggalkan Sony. Aku lebih punya segalanya dari dia. Sanum akan sangat bahagia jika kita bersatu kembali. Aku memintamu untuk kembali lagi padaku, Num. Kamu bersedia?" Aku menggelengkan kepala pelan. Demi apa Mas Sandi melamar seorang wanita yang sudah bersuami? Apa dia sudah tidak waras? "Jawab, Num," pintanya penuh harap. Aku mengabaikan dia. Saat ada orang yang datang, Mas Sandi pun diam beberapa saat lalu kembali bicara setelah tidak ada lagi yang belanja. "Num, kamu mau? Kamu sudah gila, Mas. Kamu lupa jika aku ini istri adikmu. Aku ini iparmu sekarang." Mas Sandi berdecak. Dia hendak kembali bicara, tapi tidak jadi setelah melihat mobil Mama berhenti di depan ruko. Sanum berseru mengucapkan salam seraya turun dari mobil, yang langsung diikuti Mama dari belakangnya. Ada Ayah juga." "Ayah, ngapain di sini?" tanya Sanum seraya mengambil tangan pria itu. "Sedang apa kamu di sini, San?" Belum juga menjawab pertanyaan Sanum, Mama pun memberikan pertanyaan yang sama pada putra pertamanya itu. "Mampir saja, Ma. Mau lihat tempat usaha Ranum dan Sony. Ternyata cukup rame. Sejak tadi duduk di sini sudah ada beberapa yang datang berbelanja," ujar Mas Sandi menjawab pertanyaan Mama. Aku menyuruh Sanum berganti pakaian ke atas dengan ditemani Mama. Sedangkan aku melanjutkan bekerja karena pembeli kembali datang. Bukan hanya 1 atau 2 orang,
tapi beberapa orang dengan memakai sepeda motor mereka. Aku dibuat sibuk oleh pekerjaan hingga tidak memperdulikan keberadaan Mas Sandi. Dia ada atau tidak pun, aku sama sekali tidak peduli. Dia terganggu, tersenggol oleh para pelangganku pun, aku masa bodoh, bukan urusanku. Siapa suruh datang ke sini, diam di depanku. Mas, jangan di sana dong, ngalangin yang mau bayar nih, semprot ibu-ibu pada Mas Sandi. Bayar mah, bayar aja bu, ngapain ngusik orang duduk. Aku dibuat naik darah dengan kelakuan mantan suamiku itu. Aku pun akhirnya turun tangan menyuruh dia bergeser sedikit menjauhi mejaku karena menghalangi pembeli. Kamu ngapain di sini, Mas? Aku menoleh sebentar pada Sony yang baru saja pulang dari kampus. Dia langsung menghampiri kakaknya, menegur dengan wajah yang tidak suka. Entah apa yang mereka bicarakan, aku tidak terlalu memperhatikan. Fokusku pada orang-orang yang sibuk berbelanja. Oke, ibu-ibu yang cantik jelita sejagat raya. Bagi yang sudah bayar, bawa ke sini barangnya. Saya bantu packing hingga rapi dan mudah dibawa pulang. Sony berteriak memecah ibu-ibu yang masih mengambil barang belanjaan, mengemas setelah dibayar, dan masih antri dengan membawa barang di tangannya. Dengan sikap dan cepat, Sony melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Aku melirik dia sebentar dan tiba-tiba surat yang dia tulis pagi tadi kembali teringat olehku. Aku tersenyum kecil mengingat kata-kata di tulisan yang dia simpan di atas mesin cuci. Bukan cuma mengingat tulisan dia, aku pun membayangkan saat-saat dia menyembur pakaianku. Pasti wajah kaget dan bingungnya terlihat lucu. Kenapa senyum-senyum, Mbak? Aku mengerjapkan mata saat seorang wanita di depan mejaku bertanya. Ini bu, tanganku bergetar saking groginya diserbu ibu-ibu yang baik hati, ujarku beralasan. Semakin lama, ibu-ibu yang datang semakin berkurang. Toko yang tadinya terasa sesak, kini mulai longgar kembali. Aku bisa bernapas lega dengan meregangkan otot-otot tangan seraya menggulung rambutku ke atas. Ku kipas-kipas leher dengan buku nota yang ada di meja. Gerah, pakai ini mbak. Sony, aku berteriak kencang saat pria itu mengipasiku menggunakan kardus yang dilipat. Tentu saja anginnya sangat besar, membuat bulu-bulu tanganku meremang seketika. Biar gak gerah mbak. Tapi gak gitu juga, ujarku lagi, merebut kardus besar itu dari tangan Sony. Bukannya melepaskan, Sony malah sengaja memegangnya dengan menggoyang-goyangkan kardus itu seraya melihatku dengan senyum mengembang. Ngapain senyum-senyum? Tanyaku, membuat dia mendekatiku. Kedua tangan Sony bertumpu pada meja dan belakang kursi yang aku duduki. Posisi dia begitu dekat denganku, hingga hembusan nafasnya terasa menerpa kening. Ngapain sih? Tanyaku pelan. Ada yang merhatiin kita mbak. Kayaknya dia kepanasan. Kita buat makin kebakaran yuk. Aku mengerutkan kening, kemudian menoleh ke depan sana, di mana ada Mas Sandi yang tengah menyandarkan bokong pada mobil miliknya. Tatapannya lurus pada kami yang berada di dalam toko. Caranya gimana? Tanyaku pada Sony. Caranya gini. Sony menyentuh ubun-ubunku dengan sebelah tangannya seolah-olah tengah membelai lembut rambutku. Kemudian dia mendekatkan wajah ke keningku, lalu menjatuhkan kecupan singkat di pucuk kepalaku. Mata Mas Sandi melebar. Tangan yang dimasukkan ke saku celana terlihat menyembul seperti tengah terkepal di dalam sana. Bukan hanya Mas Sandi yang melebarkan mata, tapi aku juga. Tidak menyangka jika Sony akan melakukan hal tersebut. Jika seperti ini, bukan hanya Mas Sandi yang kebakaran, tapi pipiku pun ikut merasakan hawa panas yang menjalar. Bersambung.